Pajak penghasilan pasal 23 atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Kemudian, pemotong, yaitu badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, dan perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong selanjutnya yaitu bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri hanya memotong PPh pasal 23 atas sewa saja. Yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 harus ada surat keputusan penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP. Tidak ada format baku yang tersedia, yaitu akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akte tanah atau PPAT, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan. Objek dan tarif. Selanjutnya, objek dan tarif bagi wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan yaitu lebih tinggi 100% dari tarif PPh pasal 23. Kemudian, non-objek pemotongan PPh 23 yaitu penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang bukan objek PPh, dan dividen yang diterima oleh orang pribadi atau merupakan objek PPh yang bersifat final. Bagian laba yang bukan objek PPh, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya, dan penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Kemudian, objek dan tarif sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan timbunan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan timbunan harta yang telah dikenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141-PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus tahun 2015. Kemudian, perencanaan pajak. Untuk melakukan perencanaan pajak, cermati permasalahan yang mungkin muncul untuk menentukan strategi manajemen pajak yang sesuai dengan perusahaan, seperti permasalahan imbalan bruto, yaitu jasa catering, di mana seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Kemudian,
jasa selain jasa catering, yaitu seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk. Yang pertama, pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa. Yang kedua, pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan. Yang ketiga, pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa. Kemudian yang keempat, yaitu pembayaran penggantian biaya atau reimbursement, yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga dengan dibuktikan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga. Untuk memenuhi kriteria imbalan bruto atas jasa selain jasa catering tersebut, harus ada pembuktian berupa yang pertama, kontrak kerja dan daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, faktur pembelian barang atau material. Yang ketiga, faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis. Yang keempat, faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga. Dalam hal tidak terdapat bukti seperti di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa tidak termasuk PPN. Kemudian, permasalahan sewa. Untuk jenis sewa dan jenis PPh dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tidak adanya persyaratan hak opsi dalam kontrak antara lesor dan leasing. Sewa pembiayaan dalam PSAK identik dengan sewa guna usaha atau SGU dengan hak opsi. Saat ini, sewa pembiayaan secara akuntansi tidak harus mensyaratkan adanya hak opsi, sehingga secara akuntansi diakui sebagai sewa pembiayaan. Namun, persyaratan sewa guna usaha atau SGU dengan hak opsi tidak terpenuhi dari sisi perpajakan. Lesor tidak terdaftar sebagai perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menke atau Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna usaha atau SGU. Saat ini, banyak perusahaan memiliki aset yang bertindak sebagai lesor tanpa harus memperoleh izin dari Menku atau OJK karena memang bukan merupakan perusahaan pembiayaan. Kemudian, permasalahan jasa pelatihan, yaitu jasa pelatihan merupakan bagian dari jasa pendidikan non-formal dari lembaga kursus atau pelatihan aktif PPh23. Jika suatu lembaga perguruan tinggi berbentuk yayasan atau lembaga nirlaba menyelenggarakan pendidikan formal atau pendidikan tinggi dan non-formal atau kursus atau pelatihan, maka sisa lebih yang diterima yayasan tersebut dapat menjadi non-objek pajak sepanjang persyaratan penanaman kembali terpenuhi berupa sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam waktu 4 tahun sejak diterima sisa lebih. Dampaknya, lembaga
akan selalu melaporkan PPh badannya nihil. Namun, penghasilan dari kursus pelatihan akan dipotong PPh 23 jika peserta kursus pelatihan merupakan pemotong PPh 23, sehingga mengakibatkan lembaga tersebut akan melaporkan SPT lebih bayar atau lembaga tersebut dapat memilih untuk mengakui uang muka PPh 23 tersebut sebagai biaya, atau jika tidak ingin diperiksa karena lebih bayar. Kemudian, permasalahan jasa laboratorium. Wajib pajak rumah sakit yang memberikan jasa laboratorium dan atau pengujian kepada pasien dalam hal pembayarannya ditanggung tempat pasien bekerja. Perlu menyiapkan kebijakan tentang siapa yang harus menanggung PPh 23. Perlu dituangkan dalam kontrak dengan lawan transaksi. Kemudian permasalahan saat pemotongan. Sesuai Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Pajak Penghasilan, saat pemotongan adalah saat dibayarkan, saat disediakan untuk dibayarkan, saat telah jatuh tempo pembayarannya. Permasalahan saat pemotongan. Misal jasa konsultasi invoice tanggal 15 Maret 2020, seharusnya pada tanggal tersebut sudah diakui sebagai biaya, maka dipotong PPh 23 masuk SPT Maret 2020, dibayar paling lambat 10 April 2020. Praktiknya, dibayar tagihan pada 14 April 2020, masuk SPT April 2020, PPh 23 dibayar paling lambat pada 10 Mei 2020. Kemudian, contoh permasalahan pilihan pemotongan. Untuk dapat melihat contoh permasalahan pilihan pemotongan, dapat dilihat pada tabel 1, tabel 2, dan tabel 3 berikut ini. Dari tabel-tabel sebelumnya dapat dilihat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode gross up lebih menguntungkan bagi perusahaan terkait pemotongan PPh 23. Dengan selisih uang yang keluar, perusahaan dapat menghemat pajak. Kemudian, teks manajemen PPh 23. Pahami ketentuan tentang objek dan tarif pemotongannya. Perintah kartu NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk penerapan tarif yang sebenarnya. Jika tidak, kenaikan 100%. Pahami saat terutangnya pajak. Pemisahan antara tagihan material dan jasa kecuali untuk usaha jasa konstruksi dan catering. Dokumentasikan SSP, kontrak. Kemudian lakukan tax review dan tax reconciliation dan update peraturan Menteri Keuangan nomor 141 tahun 2015 tentang jasa layanan.